Oke Sobat Kabaroto, balik lagi di Kabaroto YouTube channel. Kali ini gue lagi mampir ke daerah Cikini dan gue lagi ada di store Ohlins yang ada di belakang gue. Penasaran kayak apa dalamnya? Let's go, ikutin gue. Ini adalah penampakan saat kita pertama kali baru masuk di store-nya Ohlins di kawasan Cikini. Yang pertama kita langsung disambut sama yang namanya simulator. Kita langsung bisa mainin nanti juga sembari ini adalah fasilitas yang dapat digunakan ketika kita menunggu motor kita di servis shock breaker-nya. Karena di store tempat di sini, di store Cikini, store Ohlins Cikini itu menyediakan jasa servis juga nih sob. Di samping gua udah ada 2 X-Max yang lagi mau diservis dan sedang menunggu diservis. Begitupun sembari menunggu servis, kalau kita mau coba main game simulator, kita juga bisa menikmati hidangan yang ada di belakang sini. Ini tempatnya gelato dan juga tempat pizza, dan kita bisa nunggu di ruang tunggu di sini. Kata siapa kalau misalkan Ohlins cuma nyediain shock breaker buat motor ataupun mobil, tapi juga Ohlins menyediakan shock breaker untuk sepeda, khususnya MTB nih sob. Dan ini adalah 3 jenis shock breaker untuk MTB yang berbeda dan bisa kalian dapatkan di store Ohlins di kawasan Cikini. Let's go, kita lanjut lagi. Seperti yang tadi gue bilang, kalau misalkan servis, selain bisa main game simulator untuk nunggu, kita juga bisa duduk di sini untuk nunggu sembari lihat motor kita diservis, dan kita bisa memesan makanan dan juga gelato yang aksesnya gampang banget untuk dimasukin. Lanjut lagi ke samping. Nah, ini dia nih sob. Di sini ada Yamaha YZ450FX, di mana ini adalah 2 tipe motor yang sama, tapi Ohlins Store Cikini sengaja ngejajarin 2 motor ini. Kenapa? Walaupun sama, yang bikin berbeda adalah shock breaker ya, di mana Ohlins pengen nunjukin bahwasannya ketika Ohlins membuat produk untuk motor Yamaha satu ini, saat di setup dan dipasang hasilnya seperti ini, dan saat pembelian awal bentuknya seperti ini. Jadi terdapat komparasi dan pembedaan di mana Sobat Kabaroto semua saat mampir ke store Ohlins yang ada di Cikini bisa punya gambaran ketika mau pasang shock breaker Ohlins, dan mereka juga jual unitnya. Plus ada juga aksesoris merchandise dari Ohlins sendiri, mulai dari kaos dan juga ada beberapa casing-casing yang ada di samping kiri gua. Selain itu mereka juga jualan yang namanya pelak-pelak nih. Ini salah satu ada pelak dari Pako Racing dan peruntukannya untuk kendaraan-kendaraan matic kecil ya. Let's go, kita lanjut lagi. Di sini ada beberapa Vespa yang berjejer dan shocknya udah pasangin Ohlins. Apalagi ini Vespa yang lagi viral dan harganya lagi gelap, yaitu adalah Vespa Justin Bieber. Ini dia. Karena di sebelah gua adalah salah satu dari jenis MTB yang tadi shock breakernya ada di depan, dan ini adalah salah satu contoh yang sudah dipasang nih sob. Nah, shock breaker ada di sini dan juga ada di depan. Lanjut lagi. Di samping gua ini ada beberapa tipe shock Ohlins untuk roda 2, dan ini roda 4 yang sedang dipersiapkan untuk digunakan di ajang balap ISOM dalam waktu dekat nanti. Sekaligus buat yang penasaran bahwasannya apa sih tempat yang ada di belakang itu, nah ternyata di situ adalah tempat untuk dyno shock Ohlins ketika Sobat Kabaroto mau servis di Ohlins Cikini. Nah, kira-kira penasaran kayak apa? Sebenarnya dalam lagi proses pengerjaan, tapi kita coba sedikit mendekat. Nah, buat Sobat Kabaroto yang pengen tahu ini tempat apa, ini adalah, sekali lagi gue bilang, ini adalah dyno untuk shock breaker Ohlins. Jadi Sobat Kabaroto yang membeli produk di Ohlins Cikini dan Sobat Kabaroto ingin upgrade maupun Sobat Kabaroto ingin dyno, di sini free, jasanya free dan pastinya akurat karena semua telah dikomputerisasi nih sob. Ketika Sobat Kabaroto masuk sini, Sobat Kabaroto pengen upgrade apa dari suspensinya, apakah ribbonnya dimainin atau seperti apa, itu nanti bisa di-upgrade dan bisa ada pembandingnya saat sebelum di dyno dan setelah di dyno hasilnya seperti apa. Buat yang masih penasaran kira-kira kalau Ohlins dipretelin itu jadi seperti apa, nah ini nih sob. Di sini ada salah satu unit dari shock breaker untuk roda 2 garapan Ohlins, dan di sini sudah dipisah-pisahin mulai dari piggybacknya, mounting, shaft tube,
sampai shims dan pistonnya, dan springnya tampilannya seperti ini. Dan ini fungsinya untuk preload dan adjusternya semua tersedia, dan kita bisa lihat ketika kalau misalkan shock breaker Ohlins dijembrengin itu seperti apa komponen di dalamnya. Sebentar lagi gua akan langsung temuin director dari store Ohlins Cikini, yaitu Om Aji, dan gua akan tanya-tanya seputar apa aja yang ada di store ini, sekaligus gue pengen tanya mengenai jenis perawatan, sekaligus apa aja yang disediakan di Ohlins Cikini. Let's go, stay tune. Oke Sobat Kabar Auto, balik lagi di Kabar Auto YouTube channel membahas putar berita otomotif. Kali ini senang banget gue berhasil untuk mampir ke salah satu store-nya Ohlins yang ada di Cikini. Dan di samping gue sekarang udah ada sama Om siapa, bisa dijelaskan? Edi Saputra. Ini adalah Om Edi Saputra dari Ohlins, dan gue akan sedikit banyak bertanya ya Om, gue bakal sedikit banyak bertanya mengenai apa aja yang ada di store Ohlins yang ada di Cikini. Untuk pertanyaan pertama nih Om, bisa nggak dijelaskan ke Sobat Kabarto semua bahwasannya di store Ohlins Cikini ini menyediakan shock breaker apa aja dan peruntukannya untuk kendaraan apa aja? Oke, jadi mengenai produk-produk Ohlins ini kita ada 3 peruntukan ya. Ada untuk ini otomotif untuk roda 4, ada yang roda 2 motor, ada juga yang MTB untuk sepedanya. Dari situ variannya kan juga misalnya otomotif ada yang on road, ada off road. Kalau yang roda 2 juga ada yang off road dan ada on road gitu. Jadi semua sudah tercover. Oke, berarti untuk yang di store Cikini ini cukup lengkap banget nih Sob, dimana untuk setiap kendaraannya sendiri ada yang on road dan ada yang off road. Nah, itu menariknya. Plus gini juga Om, gue mau bertanya, mungkin Sobat Kabar Auto juga sering menemukan di pasaran bahwasannya sebagai sebuah produk yang cukup besar, pasti banyak produk-produk yang berusaha mengikuti, atau teman-teman sekarang bilangnya KW. Nah, bisa nggak kasih tips ke Sobat Kabar Auto semua bahwasannya bagaimana cara membedakan Ohlins yang original dan yang KW itu seperti apa? Sebenarnya mudah aja membedakannya. Jadi kalau dia itu yang KW untuk terutama roda 2 ya, dia ke headnya ini semua sama untuk semua tipe. Kalau misalnya yang Ohlins original itu berbeda untuk masing-masing motornya. Terus kedua jadi warna goldnya juga beda. Terus dari finishing NI-nya atau semuanya beda sih. Detail-detail seperti itu mungkin Sobat Kabar Auto wajib perhatiin juga ya. Ya. Pengen membeli shock Ohlins yang original dan KW takut. Betul. Jadi penipuannya juga memang udah makin lama makin canggih. Misalnya ini X-Max 9 juta. Dia jualnya sih nggak murah juga, 6 juta atau 6.500.000 gitu. Jadi orang, wah ini lumayan menarik nih kalau 6,5 juta kan. Jadi sebenarnya intinya adalah tinggal minta aja kartu garansi. Kan garansi 3 tahun. Kalau dia ada kartu garansi, insya Allah asli. Ya, kalau nggak ada garansi ya. Nah baru. Nah itu berarti yang paling amannya adalah yang pertama, paling simpelnya adalah minta dan cek juga kartu garansi. Selain itu untuk lebih detailnya Sobat Kabar Auto bisa ngecek detail-detail maupun finishingnya nih Sob, seperti itu. Lalu gue juga mau sedikit bertanya nih Om. Yang di belakang ini tadi udah dijelaskan ya, ada roda 2, ada roda 4. Tapi yang membuat gue sedikit tertarik untuk melihatnya, kalau roda 2 udah sering gue jumpai. Nah, untuk yang roda 4 ini bisa dijelaskan Om, ini untuk apa peruntukannya, dan bisa dijelaskan juga ini price-nya berapa kalau boleh Sobat Kabar Auto tahu. Boleh. Jadi memang kayak apa? Boleh saya pegang dikit ya. Misalnya ini untuk City ya. Dulu kalau tahun lalu itu memang regulasi di balap kita one way aja udah cukup. One way cukup. Kalaupun two way atau three way kita bisa lakukan di sini tanpa merubah ini. Itu kelebihannya Ohlins, ya kan? Jadi tahun ini itu udah merubah regulasi, jadi harus bisa two way. Jadi memang feature-nya kita tambah. Sebenarnya kan two way atau three way itu lebih pada dumpingnya aja, dampernya atau rebound, kompresi. Walaupun dia cuma punya 1 klik atau apa aja, kita bisa main kok di dalamnya ini. Sebenarnya kan kuncinya di piston dan simnya. Jadi kalau mau lebih murah paketnya bisa main di sini. Kalau mau yang lebih bergaya dikit, beli yang two way udah nggak usah bongkar-bongkar, tinggal bisa adjust di luar gitu. Berarti dalam waktu dekat apa yang ada di sini nih peruntukannya itu akan dipakai di Isong. Akan dipakai di Isom, betul. Kalau yang ini apa nih Om?
Kalau yang besar ini cukup berat nih. Nah, karena ini berat, karena memang penggunaannya heavy duty ya. Heavy duty itu dalam arti ini kan buat rally, rally yang kelasnya WRC. Oh, WRC. Kita sih belum pernah WRC itu udah lama nggak di Indonesia kan. Tapi kita punya suspensinya siap untuk digunakan. Oh, jadi sekalipun emang udah lama nggak dilaksanakan di Indonesia, tapi Ohlins pun tetap produksi ada di luar kan, banyak ya, kan mobil yang pabrikan pakai Ohlins. Jadi intinya sih itu aja. Nah, untuk price sendiri nih, kalau Sobat Kabarto mungkin ada yang pengen tahu untuk yang tipe ini, itu price start dari berapa? Kalau yang ini nih, yang kelas WRC itu sekitar 200 juta, 4 biji, depan 2, belakang 2. Oke, nah itu buat Sobat Kabaroto yang mungkin selama ini taunya kalau misalkan Ohlins hanya peruntukannya untuk roda 2 aja, motor kan sering lihat di jalan. Nah ternyata ini nih penampakannya yang kalau untuk mobil, terutama ini yang untuk kelas WRC ya Om, dan start dari 200 jutaan. Nah, gue sedikit penasaran juga nih Om. Dari tadi kita interview, gue selain fokusnya ke shock breaker, ada juga gue fokus ke area belakang yang ada kaca transparan nih. Bisa dijelasin nggak Om? Itu tempat apa? Di belakang itu ada tempat servis untuk suspensinya. Nah, di satu itu ada alat namanya dyno shock. Di situ diperuntukkan bagi yang suka performance, yang suka meningkatkan untuk keperluan balap gitu ya. Jadi misalnya dia mau nguji kondisi shocknya, kita bisa lakukan di sana. Nanti apa yang mau dirubah kita bisa rubah. Nanti setelah perubahannya apa sih hasilnya? Tapi itu datanya akurat dengan grafiknya. Dengan gitu. setup komputer tadi ya yang udah ada. Betul. Misalnya permintaannya mau apa? Mau di dumpingnya mau dikerasin atau mau dilembutin dari awal, kita bisa compare dengan hasil akhirnya, itu ada grafiknya. Nanti jadi sesuai dengan keinginan si pembalap atau si ridernya. Jadi itu bisa disesuaikan dengan keinginan konsumen ataupun rider tadi ya. Iya. Dan itu bisa dilihat grafiknya perbedaannya dari sebelum dirubah dyno, ya. Setelah dyno itu pun datanya akurat berdasarkan settingan dari komputer juga ya. Betul. Jadi karena biayanya sih kalau mereka belinya di sini semua free. Oke. Nggak ada biaya tambahan. Jadi memang ini supporting untuk konsumen activity yang buat konsumen. Itu adalah salah satu hal yang menarik juga dari store Ohlins yang di Cikini nih Sob. Ketika kalau Sobat Kabaroto beli Ohlinsnya langsung di sini, otomatis langsung ada tempat juga dynonya yang bisa setup sesuai keinginan Sobat Kabaroto semua, dan itu free tanpa dipungut biaya karena bagian dari support konsumen. Nah, buat Sobat Kabaroto juga nih, kita mau sharing sedikit lewat pakarnya langsung mengenai material apa aja yang ada di shock breaker Ohlins. Mungkin Om bisa jelasin sedikit ke Sobat Kabaroto semua. Untuk penggunaan street use, misalnya kayak gini roda 2, lebih banyak dia menggunakan aluminium sih. Aluminium beda. Kalau yang heavy duty kayak gini-gini nih, udah lebih ke arah steel kan. Oh iya. Lebih steel karena memang dia jumpingnya bisa 5-6 meter kalau yang untuk rally off-road ya. Ya kalau ini buat street use saja lebih banyak aluminium. Kalau yang ini nih, ini bahannya apa nih Om? Ini rada berbeda nih bentuknya nih. Sama, cuma ini kan dia buat mengasih lihat ke customer dalamnya apa aja sih gitu loh. Jadi ada pistonnya untuk setel kompresi, setel ribbon. Jadi nggak ada yang dibohongin, semuanya mau lihat apa. Nggak ada yang penasaran lah sama. Nggak ada yang penasaran. Ya. Oli isi apa sih? Semua udah ada di sini, sama aja. Ada olinya, gitu kan? Ada pistonnya. Dan tadi gue dengar bahwasannya untuk olinya sendiri itu harus dari olinya langsung ya, benar-benar nggak bisa diganti dengan oli yang lain. Ya recommendationnya begitu, pakai oli Orlin. Tapi kalau sekarang anak-anak karena keterbatasan import olinya, banyak yang pakai merek-merek lain juga nggak apa-apa. Nah, terus abis itu selain itu gue juga mau tanya nih Om, terakhir mungkin buat Sobat Kabaroto yang udah berencana mau beli produk Ohlins tapi masih budgeting juga, plus mikir gimana sistem perawatannya, apakah perlu ada perawatan khusus dan setiap interval berapa nih perlu dirawat shock breakernya. Jadi memang jangan khawatir, misalnya beli Ohlins sekali itu bisa dipakai seumur hidup, jaminan ya, asal di servis dengan rutin. Sama aja kayak beli motor. Ya walaupun garansinya di Yamaha atau Honda bilang 3 tahun, tetap harus ada servisnya. Kalau nggak di servis juga
Ya, sama aja rusak juga gitu. Mau kualitas bagus apa kalau nggak pernah dirawat sama aja bohong. Betul. Paling intervalnya kalau pemakaiannya rutin ya 1 tahun, 1,5. Oke, Ya itu kalau udah mulai ya. harus ya servis tambah servis kan juga untuk mengembalikan performance. Tapi dijamin untuk semua tipe bisa dipakai seumur hidup. Dan kalau di store yang di Cikini ini bisa servis juga? Di sini bisa servis semua ya Juga bisa. ya? Tadi soalnya gue lihat di belakang juga ada kayak tempat untuk pengerjaannya juga ya. Ya, Nah, Di sini servis, revolving, kalau orang kita bilangnya pada tune up Ya, gitu ya. Sebenarnya revolving sih ya begitu. Nah, Ya. buat sobat Kabaroto semua yang sekiranya mau mampir ataupun lihat-lihat produknya Ohlins yang di Cikini ini, mungkin Om bisa share juga kalau ada media sosialnya ataupun website maupun nomor yang bisa dihubungi nih. Jadi tinggal kalau media sosial tinggal di Instagram ada Ohlins Indonesia, di Facebook juga ada Ohlins Indonesia, apalagi itu YouTube-nya juga ada, cuma kita belum terlalu aktif YouTube. Oke, berarti lebih kalau mau kontak datang langsung bisa di Cikini, nggak jauh nih sob dari IKJ, patokannya sebelah Hotel Mercure. Sekaligus kalau misalkan mau kontak bisa langsung ke sosial medianya Sosial aja. media aja ada situ nomornya. Ya ada nomor, sekalipun bisa juga direct message gitu Om, Ya. ya. Oke, terima kasih banyak Om untuk Sama-sama. informasi menariknya. Nah, semoga Sobat Kabarto mendapat banyak pencerahan. Plus, jangan lupa mampir-mampir ke store Ohlins yang di Cikini. Patokannya samping Hotel Mercure. Oke, gua Dion pamit undur diri. Sampai ketemu di review-review selanjutnya. Bye.